satu nama Tuhan, namanya adalah Jehovah Ori atau The Lord is my light. The Lord my light. Saudara boleh tolong dibagikan, sebentar kita akan dibagikan stiker sama lilin. Kita buka terlebih dahulu dari kitab Mazmur 27 ayat 1. Inilah kata first mention dari yang namanya Tuhan adalah terangku atau Jehovah Ori. Mazmur 27 ayat yang pertama. Kita baca sekalian satu pasal ya saudara, supaya kita bisa memahami konteks dari Jehovah Ori yang firman Tuhan mau untuk kita pahami. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, kita baca ganti-gantian boleh. Saya dulu. Dari Daud, Tuhan adalah terangku atau Jehovah Ori dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ayat kedua silakan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu dengan murka, Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahmu dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Tuhan, jangan menyerahkan aku kepada nafsu, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Saudara, inilah first mention atau pertama kali nama Jehovah Ori disebutkan dalam firman Tuhan. Dan disebutkan oleh Daud di saat dia sedang menghadapi banyak musuh dalam hidupnya. Tapi satu hal yang menarik perhatian saya adalah dari satu pasal Jehovah Ori, Tuhan adalah terangku. Yang sangat menarik perhatian saya adalah dari ayat pertama, boleh kembali tadi ke ayat pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia bilang di awal dibuka dengan kata-kata Tuhan adalah terangku. Tapi yang aneh kemudian pembahasannya dari ayat kedua dan ketiga, saat Daud tahu bahwa Tuhan adalah terangku, di ayat yang kedua dia masih fokus dengan masalahnya. Ketika penjahat-penjahat menerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku, musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Semua tentara, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 2 dan 3 Daud masih mandangin masalahnya. Tapi yang menarik, begitu masuk ayat keempat sampai ayat ke-14, semuanya hanya berbau keintiman antara Daud dengan Tuhan. Saat saya baca ayat ini, saudara, saya berpikir harusnya saat Tuhan adalah terang kita, yang harusnya Daud bahas itu adalah Tuhan, Engkau menunjukkan jalan bagiku.
Tuhan, betapa sekarang jalanku jadi terang. Sekarang aku tahu harus melangkah kemana. Sekarang aku jadi jelas melihat jalan. Sekarang aku jadi jelas melihat masalahku. Engkau menunjukkan kelemahan musuhku, apapun itu. Harusnya yang hari itu Daud gumulkan adalah tentang pergumulannya dan bagaimana terang Tuhan mengintervensi, bagaimana terang Tuhan membuat setiap pergumulannya ini menjadi mungkin hilang, mungkin kalah, dan membuat Daud jadi seorang pemenang. Tapi yang menarik adalah Daud bahas dari ayat pertama, Tuhan adalah terangku. But next, apa yang dia bahas? Semua tentang keintiman dengan Tuhan. Di ayat yang keempat, kalau kita baca, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Semua tentang kemesraan antara Daud dengan Tuhan. Semua tentang sebuah keintiman antara Daud dengan Tuhan. Dan di situ saya tanya sama Tuhan, saya pelajari, saya tanya Tuhan, bukankah harusnya logikanya kalau Tuhan adalah terang kita, yang kita bahas adalah jalan yang tadinya gelap jadi kelihatan. Jalan yang tadinya kehilangan arah jadi tahu arahnya harus kemana. Tapi kenapa yang Daud bahas? Semua tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tentang keintiman dengan Tuhan, tentang sebuah kedekatan dengan Tuhan. Dan disinilah yang dimaknai betul dari yang namanya Jehovah Ori. Saudara, seringkali orang berpikir Jehovah Ori, Tuhan adalah terangku. Dan Tuhan menyinari atau Tuhan mengekspos masalah kita. Kita pengennya, Tuhan ini loh masalahku gelap, tolong sinarin. Saya kasih contoh saudara. Kadang, anggap ini adalah masalah kita. Boleh black out semua total. Anggap si singa ini adalah masalah kita. Dan kita seringkali bilang, Tuhan engkaulah Jehovah Ori. Dan Jehovah Ori itu maksudnya gimana sih? Engkaulah terangku Tuhan. Ini loh masalahku, tolong diterangi ini loh. Oh jelas nih, ada matanya, ada hidungnya, ada kakinya, ada semuanya. Oh jelas, Tuhan tolong jelaskan solusi dari masalahku. Tolong berikan arah dari solusi dari masalahku. Dan itu yang kita inginkan. Tapi masalahnya Tuhan berkata Jehovah Ori, bukan seperti itu. Kita pengen masalah kita dilihatin dengan jelas, solusinya gimana dengan jelas, dan kita minta Tuhan tolong perjelas semua masalahku supaya aku tahu harus bertindak apa. Dan kita cari Tuhan hanya untuk mencari jawaban. Kita cari Tuhan hanya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang selama ini kita gumulkan dan kita pertanyakan dalam hidup kita. Dan engkau, the bad news is seringkali Tuhan tidak menjawab pertanyaan kita. Kenapa? Karena saat Tuhan hanya centerin masalah kita, it will only amplifies masalah kita. Lihat betapa besarnya bayangan singa jabrik-jabrik ini di belakang situ. Saat kita minta Tuhan, buat kita pikir yang penting masalahnya terang Tuhan. Tuhan bilang kalau aku hanya engkau pakai untuk menyinari dan menyingkapkan jawaban dari masalahmu, it will only amplifies your problem. Itu hanya akan membesarkan masalahmu. Dan itu hanya akan membuat masalahmu terlihat begitu besar dan mengerikan dan menakutkan. Dan singa itu terlihat begitu besar di mata kita, padahal Tuhan bilang, Nona, aku gak mau itu jadi fokus dalam hidupmu. Aku gak mau singa, si jabrik bermasalah ini yang adalah masalah dalam hidup kita jadi fokus dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, aku punya sesuatu jawaban yang berbeda. Dan Tuhan bilang, saat aku jadi Jehovah Ori dalam hidupmu, inilah yang akan terjadi. Tuhan akan sinari hati kita. Tuhan akan sinari hati kita, dan saat hati kita penuh dengan sinarnya Tuhan, dengan terangnya Tuhan, bukan hanya masalah aja yang kelihatan sih masalahnya, tapi di balik itu ternyata Tuhan berkata, kenapa aku gak mau fokus sama masalah yang engkau hadapi? Karena Tuhan berkata, saat Tuhan menjadi terang,
hati kita yang disinari, hati kita yang Tuhan terangi, maka yang lainnya akan juga kelihatan. Disitulah kita akan bisa melihat, oh ternyata di belakang situ ada cawan dengan anggur. Oh ternyata di belakang situ ada cawan sama bunga emas mawar. Oh ternyata di situ ada hati. Dan disitulah masalah kita udah jadi receh buat kita. Kita bilang gak penting karena ada yang lebih penting di balik itu, yaitu keintiman dengan Tuhan, pribadinya Tuhan. Karena yang bersinar adalah hati kita. Tuhan sinari hati kita. Boleh dinyalain lampunya. Itulah kenapa Daud saat dia kenal yang namanya Jehovah Ori, bukan masalahnya yang disinarin, hatinya yang penuh dengan terang Tuhan. Jadi apa? Keintiman yang dia bahas cuma keintiman dengan Tuhan. Cuma tentang Tuhan. Aku mau menikmati wajah-Mu. Aku mau menantikan Engkau. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku gak mau kehilangan Engkau Tuhan. Intinya semuanya adalah hati yang terang. Karena bukan masalahnya yang diterangin. Kita pengennya masalahnya, Tuhan aku arahnya kemana ya? Ke kanan atau ke kiri ya? Udahlah Tuhan gak usah repot-repot, jawab aja Tuhan, ke sana, selesai. Kita pengennya gitu. Tuhan berkata no, kalau aku hanya terangin masalahmu, it will only amplify your problem. Itu hanya akan membuat engkau melihat masalahmu dengan begitu besar, tanpa engkau melihat di balik itu ada yang jauh lebih indah, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada yang jauh lebih indah kalau hati kita terang. Saudara, apa yang akan terjadi? Kita belajar sama-sama. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, saat hati kita terang, saat kita mengenal Tuhan sebagai terang dalam hidup kita, He is Jehovah Ori, the Lord my light. Tuhan adalah terangku. Dan saat hati kita terang, ada 3 hal yang akan terjadi saudara. Dan tadi saya sempat mencoba untuk mengorganize khotbah hari ini. Saya coba menyusun yang mana dulu ya. Dari 3 hal ini saya temukan ketiganya berjalan bersamaan. Bukan satu, enggak. Tapi sama seperti tadi tiba-tiba lampu itu nyala. Dan tiba-tiba saudara bisa melihat 3 benda ini sekaligus. Saudara bisa lihat ada anggur di sana. Saudara bisa lihat ada mawar di sini. Saudara bisa lihat ada hati di sini. Dan itu semua tiba-tiba terlihat sekaligus. Saudara pernah ngelihat kalau kayak saudara lagi foto itu kayak flash yang tiba-tiba kayak revelation yang tiba-tiba kayak, oh iya ya. Kayak kita sadar kayak, oh iya ya. Itulah namanya revelation. Itu kayak flash yang kita gak bisa jelasin dari mana, awalnya gimana, tapi that's revelation. Nah, saat hati kita menjadi terang, maka yang akan terjadi dalam hidup kita, yang poin yang pertama adalah Tuhan akan menyingkapkan panggilannya dalam hidup kita. Mungkin saya ibaratkan dengan anggur ini. Tuhan akan singkapkan panggilannya dalam hidup kita. Dan kita akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Saat hati kita menjadi terang. Karena firman-Nya berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tapi yang kemudian saudara, kedua, boleh di next. Apa yang akan terjadi setelah kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, Wahyu 22 ayat 5. Kita akan menemukan hikmatnya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gak mungkin raja bego saudara. Gak mungkin raja bodoh. Apalagi raja yang ditunjuk oleh Tuhan. Apalagi raja yang ditetapkan oleh Tuhan.
pasti Tuhan berikan dan perlengkapi dengan hikmat Tuhan. Tapi juga Efesus 3 ayat 9 sampai 10 berkata, dan untuk menyatakan, atau dalam bahasa Inggrisnya to enlighten, untuk menerangkan, untuk membuat sesuatu menjadi terang. Apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya, apa kita baca sama-sama? Sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Setelah kita menerima panggilan Tuhan, Tuhan akan berikan apa dalam hidup kita? Saat hatimu terang, Tuhan akan berikan hikmat dalam hidup kita. Saat hatimu terang, Tuhan akan berikan hikmat. Bukan karena untuk kegunaan pribadi kita, tapi kembali lagi untuk menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah pentingnya untuk memiliki hati yang terang. Karena kalau hati kita terang, kita mau mikir juga lebih jernih, saudara. Kita mau melihat segala sesuatu juga akan dengan sangat jernih. Yang menarik ya saudara, seperti yang kita bahas beberapa kali yang lalu, waktu kita bahas open heaven. Di situ kan kita bahas tentang open heaven seringkali tidak mengubah keadaan, tapi pasti mengubah hati kita. Yang menarik adalah Jehovah Ori juga seringkali tidak mengubah keadaan. Tapi yang dia ubah adalah apa? Hati kita. Yang diterangi adalah hati kita. Saya tertarik, saya melihat Tuhan, Engkau tuh ternyata hobi gak ngerubah keadaan, tapi hobi ngerubah kita. Kadang kita kepengennya yang instan, keadaannya aja diubah Tuhan. Kalau Engkau berkati aku, keadaannya aja diubah. Daud tetap punya masalah hari itu, Daud tetap punya musuh hari itu, musuhnya gak tiba-tiba berubah dan kemudian minta berdamai sama Daud, enggak. Musuhnya gak tiba-tiba menyerahkan diri, musuhnya tetap ada jadi musuhnya Daud. But hatinya berubah. Karena hatinya berkata, aku gak peduli yang lain. Aku cuma mau keintiman dengan Tuhan. Karena hatiku mengenal Jehovah Ori. Tuhan terang dalam hidupku dan hatiku diterangi oleh Tuhan. Tapi yang ketiga, yang menarik juga. Kadang ya saudara, kita kalau punya hikmat, kayak firman Tuhan bilang, cerdik seperti ular, tapi ada satu hal yang penting. Harus apa? Tulus seperti merpati. Kita punya hikmat penting gak? Sangat penting. Kita perlu untuk minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Dan saat hati kita terang, saudara. Sekali lagi saat hati kita terang, saat Tuhan menjadi terang kita. Bukan hanya hati kita yang diterangi, tapi apapun yang di depan kita, Tuhan akan terangi juga. Apapun yang di depan kita, kita akan melihat dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Orang yang gak kenal dengan terang Tuhan akan melihat semuanya dari sudut pandang kekelaman dan sudut pandang kegelapan. Tapi saat kita mengenal terang Tuhan, semuanya sudut pandangnya akan berubah. Masalahnya boleh sama, sudut pandangnya sudah berubah. Kenapa? Karena yang ketiga, Tuhan akan menyingkapkan hati kita. Lukas 11 ayat yang ke-36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saat Tuhan jadi Jehovah Ori dalam hidup kita, satu indikator yang terutama, engkau akan bisa jujur dengan motivasi hatimu yang paling dalam. Tiba-tiba sisi gelap, sudut gelap hatimu yang tergelap, yang selama ini gak pernah engkau sentuh, yang selama ini engkau biarkan tetap ada di sana. Tiba-tiba sudut gelap itu tersinari dengan terang benderang. Dan tiba-tiba engkau tersingkap, hatiku ternyata gak beres ya. Hatiku ternyata jahat ya. Hatiku ternyata kok licik ya. Hatiku ternyata kok menginginkan yang bukan dari Tuhan ya. Tiba-tiba setiap sudut-sudut ruangan yang gelap menjadi terang. Karena firman-Nya berkata, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Engkau akan kenali hatimu. Hatimu akan tersingkap sampai motivasi yang ke paling dalam. 1 Korintus 4
di ayat yang ke-5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia, kenapa? Saat Tuhan menerangi semua yang tersembunyi dalam kegelapan, apa yang terjadi next? Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Saat Tuhan jadi terang dalam hidup kita, semua rencana hati kita akan bisa jujur sama Tuhan dan kita gak akan bisa tutupi lagi. Salah satu indikator kalau Tuhan sudah jadi Jehovah Ori dalam hidup kita, Tuhan sudah jadi terang dalam hidup kita. Salah satu indikator paling sederhana, sudahkah engkau jujur dengan motivasi hati terdalam, terbusuk sekalipun dalam hatimu? Dan di situ menarik adalah saat kita jujur, bukannya Tuhan hukum, bukannya Tuhan benci. Maka tiap-tiap orang akan apa? Menerima pujian dari Allah. Saudara, ini the power of Jehovah Ori. Saya pun baru belajar dan saya pun terkesima. Saya bilang, wow Tuhan, ternyata satu namamu lagi, kalau kita kenali dengan betul, punya power yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Saat kita aktifkan Tuhan sebagai Jehovah Ori dalam hidup kita, sebagai God, you are my light. Engkaulah terangku Tuhan. Bukan tentang otak kita yang jadi tiba-tiba jadi pinter. Bukan tentang kemudian kita yang tiba-tiba jadi orang yang luar biasa. Tapi yang paling menarik, kita akan menerima, mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan berikan hikmat dalam hidup kita. Dan tiba-tiba kita bisa mengenali hati kita. Supaya apa? Supaya hikmat yang Tuhan berikan ini gak cuma cerdik seperti ular. Tapi karena hati kita yang paling dalam tersingkap, Tuhan berkata, itulah momen engkau sadar dan engkau perlu punya yang namanya tulus seperti merpati. Jehovah Ori, hati kita yang diterangi. Bukan masalahnya, bukan singanya, bukan masalah kita yang besar. Tapi yang menyala next adalah hati kita. Kadang kita pikir, Tuhan tunjukin jalannya dong. Aku harus ke kanan atau ke kiri? Ini bisnis yang engkau mau atau bukan? Ini yang aku harus jalanin yang A atau yang B? Aku harus pergi kemana Tuhan? Tunjukin jalannya dong. Dan kita berharap Tuhan sebagai seperti center yang menunjukkan jalan. Dan masanya Tuhan berkata, if I only be center dalam hidupku, kalau aku hanya jadi center yang menyinari sedikit pucuk dalam hidupmu, engkau hanya akan melihat setiap masalahmu sebagai sebuah raksasa yang sangat besar. Tanpa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dan semua yang Tuhan sediakan yang jauh lebih indah daripada setiap masalah kita. Dan apa yang akan terjadi setelah hati kita diterangi? Inilah yang akan terjadi. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima apa? Terang. Setelah kita menerima terang Tuhan, setelah kita menerima Jehovah Ori dalam hidup kita, kamu banyak menderita. Aneh ya? Setelah menerima terang, malah banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat yang ke-14. Ayat ke-34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang, hukuman dan ketika harta kamu dirampas. Tapi apa? Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Why? Firman-Nya tadi berkata, ingat waktu kamu menerima terang. Once hati kita diterangi, tiba-tiba bahkan firman-Nya tadi berkata, kehilangan harta loh. Ketika harta kamu dirampas, tapi menerimanya dengan sukacita. Karena bukan masalahnya yang kita fokuskan. Karena tiba-tiba mata kita, sudut pandang kita, point of view kita berubah. Hati kita terang.
Yang kita prioritaskan adalah semua yang ilahi, yang dari Tuhan. Itulah yang terjadi sama Daud. Kenapa begitu dia kenal Jehovah Ori, masalahnya udah gak dibahas lagi. Musuhnya udah gak dibahas lagi. Semua yang dibahas apa? Keintiman dengan Tuhan. Pergumulannya basi katanya. Dah, pergumulanku basi. Sekarang yang penting hubunganku pribadi dengan Tuhan. Jehovah Ori, the Lord is my light. Dan hati kita diterangi, apa yang terjadi kita akan bisa jujur semua busuk-busuknya hatimu. Engkau akan berkata, Tuhan, ternyata aku kok begini ya. Tuhan, ternyata aku kok begini ya Tuhan ya. Ampun Tuhan, sorry Tuhan. Aku kok ternyata egois banget ya. Aku kok ternyata sombong banget ya. Aduh sorry Tuhan, aku tuh ternyata bodoh banget. Dan hati kita setransparan mungkin di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi sudut yang tertutupi di hadapan Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat untuk kita melangkah. Karena why kita benar. Karena landasan fondasi kita benar. Kita melangkah dengan fondasi dan alasan yang benar. Dan alasan yang benar selalu tentang Tuhan. Dan kita juga akan menerima panggilannya, yaitu apa? Mendekat kepadanya. Kita akan menerima panggilannya untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Untuk selalu ada di dalam dekatnya Tuhan. Makanya Mazmurnya kemudian berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang selalu ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu waktu saudara, saya pernah menghadapi kegalauan. Waktu saya dulu di Bandung, saya pernah menghadapi kegalauan, mengambil langkah harus kemana, pelayaran harus gimana. Tiba-tiba semuanya begitu menggalaukan. Dan saya bingung, Tuhan, aku tuh harus kelangkah kemana, aku harus gimana, aku harus pelayanan gimana, aku harus ngambil apa, aku harus lakukan apa. Bingung saudara, seakan-akan semuanya itu kabut yang gelap, kayak gak tahu langkahnya harus kemana. Dan hari itu saya masih ingat, saya datang ke hadapan Tuhan. Saya ambil pengasingan, saya doa sama Tuhan, Tuhan aku tuh harus gimana. Fokus saya adalah nanya arah sama Tuhan. Fokus saya adalah Tuhan jawab nih loh, ini singanya ini kayak gimana. Aku harus apa sama si singa masalah hidupku ini. Fokus saya nanya ke Tuhan. Hari itu saya tanya Tuhan, saya cari Tuhan, saya sembah Tuhan. Dan tidak ada jawaban. Satu waktu saya nyanyi lagu tadi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Tiba-tiba saudara, saya coba gak tahu, saya cuma tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong di hati saya, Nak, bisa gak? Kau gak perlu pusing dengan apa yang mau kau ambil di depan. Aku gak tuntut engkau untuk lakukan A, B, C, D, I don't care. Dan tiba-tiba Tuhan cuma bilang seperti ini, yang aku mau dekat denganku, intim sama aku. Nanti semua keputusan yang akan kau ambil akan berlandaskan pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hikmat itu akan mengalir dengan sendirinya. Hari itu saudara, sejujurnya saya nangis bukan karena gimana, saya nangisnya pertama gini. Saya coba bilang, Tuhan, kok engkau gak nuntut sih? Kok engkau gak muluk-muluk sih? Saya pikir Tuhan akan menuntut saya untuk kayak harus ambil keputusan yang benar, Nak. Harus lakukan ini, Nak. Engkau harus bikin KKR, Nak. Engkau harus buat ini. Dan tiba-tiba Tuhan hilangkan semua itu. Tuhan bilang, I don't care. Aku gak perlu engkau lakukan apapun for now. Yang aku mau itu gak usah dipusingin nanti belakangan. Yang aku mau sekarang, terangi hatimu. Aku mau engkau kenali aku. Kembali pada keintiman yang begitu dalam dengan aku. Masuk dalam hadiratku, bersatu dan klek sama aku. Nanti kau akan lakukan itu dengan sendirinya kok. Dan saat saya benar-benar intim dengan Tuhan, gak perlu disuruh bikin KKR, saya bikin KKR.
Gak perlu disuruh pelayanan kemana-mana, saya pergi pelayanan kemana-mana. Gak perlu saya berpikir, oh Tuhan mau, Tuhan suruh saya ini. Otomatis saya lakukan semuanya untuk Tuhan karena saya temukan panggilannya. Saat Tuhan terangi hati saya. Dari itu ada satu lagu yang saya senang banget. Lagunya bilang gini, God of my forever and forever I'm with you. My life, my greatest honor will always be to serve my Lord and King. Tiba-tiba satu flash dari Tuhan membuat saya berkata, Tuhan, my greatest honor, kehormatan terbesarku adalah to serve you. Untuk serve my Lord and King. Dan satu terang itu menerangi hati saya. Saya temukan panggilan, saya temukan hikmat, dan saya temukan tersingkapnya isi hati saya yang paling dalam. Saya coba bilang, Tuhan, ternyata selama ini hatiku salah. Aku pentingin hasil, yang aku lihat adalah hasil, yang aku kejar hasil. Ternyata hatiku selama ini salah, tanpa mementingkan hubungan pribadi dengan Engkau. Dan tiba-tiba disitulah seperti ayatnya tadi berkata, aku terima dengan sukacita. Bahkan apapun yang terjadi, apapun boleh terjadi, I don't care. Aku menyambutnya dengan sukacita karena hatiku sudah terang. Jehovah Ori tidak menerangi masalahmu, Jehovah Ori menerangi hatimu. Dan saat hatimu terang, semua ini akan jadi bagian kita. Mari miliki Tuhan, mari kita kenali Tuhan sebagai terang dalam hidup kita. Dan everything semuanya itu akan Tuhan tambahkan pada kita. Kuncinya di mana? Di ayat yang Mazmur 24 ayat yang ke-14. Kuncinya adalah nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita belajar semua nama-nama Tuhan dan bagaimana cara mengaktifkannya. Dan saat ini Jehovah Ori cara mengaktifkannya gimana? Saudara, namanya sinar. Itu nggak pakai permisi. Yang penting pintu dibuka, yang penting nggak ditutupin, sinar itu akan menyinari. Saat hati kita yang penting, nantikan Tuhan, buka pintu hati kita. Sinar itu akan menyinari hati kita. Kadang kita terlalu sibuk dengan semua hal yang lain sampai hati kita tanpa sadar tertutup. Tapi biar hari ini kita nantikan Tuhan dan biar hatimu kembali menyala karena Jehovah Ori ada untuk setiap kita. Amin. Ku ingin